warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah bersama-sama. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saya ingatkan lagi bahwa saat Anda mengerjakan tugas itu diperhatikan deadline-nya. Tadi malam ada yang WA saya sekitar jam 2 pagi begitu, Pak, saya nggak bisa ngumpulkan. Ya iyalah, karena deadline-nya adalah hari ini Senin tapi jam 00 begitu. Jadi perhatikan deadline-nya. Oke. Kalau Anda tidak bisa mengumpulkan tugas ke muka terus kemudian ngirim ke saya, pasti tidak akan dinilai. Kenapa? Karena semua perkuliahan itu harus berpangkal pada muka. Jadi tidak ada kegiatan aktivitas di luar muka. Jadi nek ngumpulke kok lewat WA ya sekono, tidak akan dicek TU begitu. Jadi terima, diperhatikan, dan saran saya jangan mepet-mepet. Kalau saya beri tugas hari ini, Anda bisa syukur-syukur dikerjakan juga hari ini supaya Anda tidak punya tanggungan. Biasanya mahasiswa yang tidak berhasil itu karena menunda pekerjaan. Sesuk-sesuk wae tekan gone wis arep dikumpulke, ge Anda bingung golek silian begitu. Kerjakan sekarang, tidak bisa Anda tanyakan. Oke? Nah, hari ini saya akan memberikan bekal satu buah structure, bukan satu buah structure, satu buah tenses yang terdiri dari 4 structure yang nanti Anda bisa, yang terdiri dari 6 buah structure yang nanti Anda bisa gunakan untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Apa tenses itu? Dalam bahasa Indonesia, tenses itu dikenal dengan kala waktu. Oke, jadi orang Barat, orang yang berbahasa Inggris atau bahasa Inggris itu tidak seperti bahasa Indonesia. Oke, dengan melihat kata kerjanya saja kita sudah bisa tahu bahwa kegiatan itu terjadi sekarang, di masa lampau atau di masa yang akan datang. Kalau bahasa Indonesia kata kerjanya sama gitu, tetapi kita harus menambahkan keterangan waktu. Nah, bahasa Inggris tidak. Nah, ada banyak sekali tenses begitu, ada 12 tenses begitu. Pagi ini saya hanya akan menerangkan satu, tapi terdiri dari 6 structure. Tenses yang pertama yang disebut dengan simple present. Apa itu simple present? Adalah suatu kondisi yang ada saat ini. Misalnya, saya seorang guru, saya mengajar. Yang pertama adalah kondisi saat ini. Kondisi saat ini. Yang kedua adalah sesuatu yang sifatnya rutin. Saiki ngene, wingi ngene, minggu wingi ngene, sesuk ngene meneh. Nah, simple present tense ini dibagi menjadi 2. Apa? Yang pertama adalah kalimat verbal. Oke, apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal dari kata verb. Verb itu apa? Verb itu adalah kata kerja. Oke, yang disebut dengan kalimat verbal itu adalah kalimat yang di dalam kalimat tersebut menggunakan kata kerja. Contohnya, saya mengajar, kalian belajar. Oke, dia pergi ke sekolah. Oke, dia mengerjakan tugas. Nah, semua yang dikerjakan secara rutin itu menggunakan simple present ini. Kalau saya gambarkan pakai diagram atau garis bilangan begitu. Ini sekarang kegiatan itu ada di masa lampau, ingin melakukan, minggu ini melakukan, saya ingin melakukan, besok melakukan, minggu ngarep melakukan, begitu. Jadi bisa diterima. Geser. Strukturnya bagaimana? Untuk kalimat positif, oke, dia diawali dengan subjek, terus kemudian diikuti dengan verb. Verbnya bentuk satu, nanti saya terangkan, tidak usah khawatir. Terus kemudian diikuti dengan objek. Belakangnya Anda boleh tambahkan M. M itu apa? Modifier. Modifier itu apa? Keterangan. Saya bahas satu persatu. Subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku kegiatan yang dimaksud.
Diterima? Pelaku ini bisa orang, bisa kata ganti orang, bisa I, bisa you, bisa we, bisa she, bisa it, bisa he, bisa they. Saya terima. Bisa juga benda. Oke. Nah, sekarang terus kata kerja. Kata kerja itu adalah kegiatan atau action yang menjadi titik pembicaraan kita di kalimat tersebut. Pak, kok ada kata kerja bentuk satu? Iya, kata kerja bentuk satu itu adalah kata kerja yang belum diberi imbuhan apa-apa. Misalnya go, have, oke, terus teach, terus kemudian walk. Oke. Kata kerja bentuk satu ini harus melihat subjeknya. Oke. Untuk subjek I, you, we, dan they, oke. Ini hanya kata kerja bentuk satu seperti ini saja. Tetapi khusus untuk he, she, dan it, kata kerja bentuk satu ini harus ditambahi s. Oke. Contohnya walk. Kalau saya bilang I walk karena subjeknya I. Kalau kamu you walk. Untuk I, you, we, they semuanya tanpa tambahan es. Tapi untuk she menjadi she walks, ada tambahan s-nya. He walks. My cat itu benda tunggal. Kalau benda tunggal tambah s. My cat walks. Bisa diterima? Tapi ada perubahan bentuk, tidak hanya tambah s aja. Ini golongan yang pertama hanya ditambahi s aja, jadi walks. Untuk teach tidak ditambahi s aja, tetapi ditambahi es, jadi teaches. Diterima? Go juga begitu, tidak goes tetapi goes, tulisannya goes membaca. Terus kemudian ada yang berubah sama sekali, contohnya have itu berubah menjadi has. Ini nanti yang harus Anda perhatikan. Oke, saya tidak mungkin memberikan satu persatu. Anda mau tidak mau, nanti saya minta Anda untuk mencari bentuk kata kerja bentuk satu. Begitu. Tidak usah khawatir, di internet banyak. Bisa diterima? Nah, terus kemudian objek. Objek itu apa? Objek itu adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Misalnya, saya memberi kamu uang. Kamu adalah objeknya. Diterima? Saya makan roti misalnya. Roti adalah objeknya yang saya akan kenai pekerjaan. Nah, sama seperti subjek, objek ini bisa orang, bisa benda tunggal, bisa benda jamak, bisa kata ganti. Nah, akan saya tulis di sini, gini ya. Kita. Nah, khusus untuk kata ganti, apabila I menjadi subjek, saat jadi objek dia tidak akan menjadi I lagi, tetapi menjadi me. Contohnya, saya mau bilang saya mencintai kamu, I love you. Begitu. I love you. Tetapi kalau dibalik kamu mencintai saya, tidak you love I, tetapi you love me, karena I ini berfungsi sebagai objek. Yang sama adalah you. You baik subjek maupun objek tetap you. Jadi terima. Terus kemudian ada he menjadi him. Kita isian tak undur ke wae. Terus kemudian undur kira kita she menjadi her. Tak undur sedikit wae. Begini. Ya, terus kemudian it menjadi it, ini juga tetap. Terus we menjadi us. Terus kemudian they menjadi them. Saya diterima. Sebagai contoh, saya mau memberikan Anda misalnya I read
repair my motorcycle. Oke. Kenapa I repair? Oke, kata kerjanya bentuk satu karena dia masuk golongan yang tanpa es. Kalau saya ganti menjadi he, mestinya he repairs karena untuk he ditambah es. He repairs my motorcycle. Nah, terus kemudian modifier. Apa tuh modifier itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan keterangan. Oke. Tak tulis di sini ya. Modifier. Yang namanya keterangan banyak jenisnya. Yang pertama adalah modifier of time, keterangan waktu. Misalnya saya bisa gunakan I repair my motorcycle every day atau every morning misalnya. Oke. Terus yang kedua adalah modifier of place, keterangan tempat. Saya bisa tambahkan he repairs my motorcycle in the workshop, di bengkel. Bisa diterima. Dan yang ketiga adalah modifier of manner. Modifier of manner itu cara. Misalnya she drives, pakai S, the car well. Dia mengendarai mobil tersebut dengan baik. Nah, well ini adalah modifier of manner. Bisa diterima. Terus kemudian yang kita bahas ini baru kalimat positif. Nah, terus gimana kalimat negatifnya? Subjek diikuti do atau does, diikuti not, diikuti berbentuk satu. Kata-kata kerja yang tadi menggunakan es atau s itu kalau dibuat negatif dia akan menjadi does. Sementara kata-kata yang kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk satu tanpa s atau es kalau dibuat negatif dia membutuhkan do. Do dan does ini tidak ada artinya. Do dan does ini fungsinya hanya membantu saja agar dia bisa menyusun kalimat negatif. Oke, karena fungsinya membantu, do dan does ini disebut dengan kata kerja bantu atau auxiliary verb. Misalnya, saya mau mengatakan bahwa saya tidak memperbaiki motor saya karena tidak menggunakan s, saya langsung pilih do sehingga menjadi I do not repair, kurang objek, my motorcycle. Bisa diterima. Sementara kalau kalimat kedua he repairs my motorcycle karena di situ ada s, saya akan memilih does auxiliary-nya menjadi he does not repair my motorcycle. Bisa diterima? Oke. Ini adalah kalimat positif dan negatif, kalimat verbal untuk simple present. Ada pertanyaan? Saya pisah di sini, akan saya sambung di video kedua karena kemampuan kapasitas simpannya yang terbatas.